Aduh, kembali lagi ke saya para pecinta keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik saja mungkin. Eh, Kali ini saya coba mau mengomentari fenomena yang ada. Jadi sekarang ada fenomena pernikahan usia anak atau PUA. Apa yang dimaksud pernikahan usia anak? Sebenarnya banyak yang mengatakan itu perbuatan pidana loh. Betul atau tidak itu perbuatan pidana? Apakah kita dapat mempenjaranya? Mungkin kita bisa tanya Syekh Uji. Ah, baik, sudah pengalaman. Saya sering di kelas saya selalu mengatakan, kita kalau belajar hukum, itu tidak kita belajar pasal demi pasal, tetapi kita belajar untuk menjiwai hukum itu sendiri. Jadi apa? Jadi kita diberikan sebuah pertanyaan, kita harus memiliki jawaban. Kita harus memiliki jawaban tersebut bukan karena kita tahu pasalnya, tapi kita menyadari bahwa kita memiliki menjiwai bahwa perbuatan tersebut tidak benar sebelum bahkan kalian melihat pasalnya. Sering saya di kelas saya memulai kuliah ini dengan bertanya, kalau kalian nih mahasiswa umur 19 tahun lah enggak punya pacar, teman SMA, punya pacar SMA umur 16 tahun misalkan, ya, waktu liburan atau misalkan masa pandemi ini kalian berpacaran, melakukan hubungan seksual tanpa paksaan, umur saudara, dan tidak peduli siapa yang wanita, tidak peduli siapa yang perempuan, tidak peduli siapa yang laki-laki ya. Jadi terjadi hubungan tersebut. Apakah itu perbuatan pidana atau tidak? Itu yang selalu saya tanyakan. Kadang-kadang ada mahasiswa yang langsung menjawab, tidak Pak. Wah, saya tidak akan menjudge dia sebagai sebuah orang pelaku, tapi mungkin sebagai fuckboy. Nah, jika betul dia melakukan perbuatan tersebut, apakah itu perbuatan pidana? Baca kembali Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Pengadilan Negeri Bantul kemarin baru terjadi kasus, dia SMA tapi dia berumur 18 tahun. Dia melakukan hubungan dengan adik kelasnya berumur 16 tahun. Masuk ke dalam penjara. Karena dalam perlindungan anak itu ada barang siapa dengan bujuk rayu, ya, dengan bujuk rayu melakukan persetubuhan dengan anak. Kata-katanya hanya anak. Anak dalam hukum pidana, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah berumur di bawah 18 tahun. Jadi ketika seorang dewasa melakukan hubungan dengan anak, nah itu bagaimana? Apakah dia memenuhi rumusan delik atau tidak? Saudara tinggal pikirkan, apakah mungkin mereka berhubungan tanpa bujuk rayu? Misalkan konstan, tanpa ada ajakan apapun, saya tidak tahu. Saya tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk hal itu. Tapi saudara bisa mengatakan banyak kasus yang sudah dipidana karena ada perbuatan tersebut. Jadi melakukan hubungan seksual dengan anak atau umur di bawah 18 tahun adalah perbuatan pidana. Itu satu hal. Bagaimana jika hal tersebut dibungkus perkawinan? Ya, karena undang-undang perkawinan ya, undang-undang 174. Bagaimana? Ini juga menjadi perdebatan. Karena sebelumnya begini, ada perbedaan. Kalau di undang-undang anak itu kan undang-undang perlindungan anak tuh 18 tahun. Kalau di undang-undang perkawinan sebelum perubahan, perempuan itu 16 tahun, laki-laki itu 19 tahun untuk dapat menikah. Bahkan laki-laki itu lebih ditinggikan 1 tahun daripada dia sebagai anak. Tapi perempuan diturunkan 2 tahun, 16 tahun dia diperbolehkan. Kalau mau di bawahnya pun, tapi harus ada penetapan pengadilan untuk sebagai izin jika dalam kondisi tertentu. Nanti dari hukum perdata ya, harusnya saya diskusikan. Kemudian kalau dibungkus pernikahan seperti itu bagaimana? Akhirnya kemudian di undang-undang perkawinan direvisi. Di undang-undang perkawinan direvisi ditambahkan menjadi 19 tahun. Kenapa? Karena pernikahan anak itu menimbulkan banyak akibat. Satu, banyak menimbulkan ketidaksiapan fisik, ya, dan juga ketidaksiapan mental. Banyak terjadi kekerasan juga, banyak terjadi penelantaran juga, dan lain sebagainya. Banyak hal. Dan kita tidak bisa menyamakan satu kasus dengan kasus lain. Sehingga daripada kita membuat keraguan-raguan, lebih baik kita membuat sesuatu yang aman, dibuat 19 tahun. Sehingga katakanlah dia bisa, walaupun dalam undang-undang perkawinan ini saya juga masih cukup kritisi ya, dimungkinkan jika ada dispensasi dari suatu pengadilan. Kalau Islam pengadilan agama, kalau selain Islam pengadilan negeri, itu masih dimungkinkan untuk ada pengecualian. Lalu apakah itu menjadi perbuatan pidana?
Pada dasarnya dalam elemen perbuatan pidana yang paling penting adalah unsur melawan hukum. Nah, unsur melawan hukum itu bisa melawan hukum tertulis atau disebut dengan melawan hukum formil, atau melawan hukum tidak tertulis atau yang disebut dengan melawan hukum material. Lalu apakah melawan hukum formil secara tegas, jika dia diperbolehkan menurut undang-undang perkawinan, melawan hukum formilnya menjadi hapus. Tapi apakah dia menghapus melawan hukum material? Ini yang menjadi perdebatan. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/74 garing PU 12 tahun 2014, Mahkamah Konstitusi sempat berdebat. Walaupun yang dissenting opinion hanya satu, Maria Farida. Karena perempuan mungkin, saya tidak tahu. Tetapi Maria Farida memiliki perbedaan pendapat. Di situ para pengusulnya dari LSM yang berkaitan dengan perempuan dan anak, mereka mengusulkan agar usia perkawinan ditingkatkan menjadi 19 yang sekarang sudah disetujui oleh DPR. Bahkan kadang DPR ada kerjanya juga. Dan di situ dia sudah mengusulkan, menyetujui bahwa oke, boleh naik 19 tahun. Tapi sebelumnya MK bersepakat, 8 hakim Mahkamah Konstitusi, itu adalah legal policy. Tidak ada masalah anak menikah 16 tahun. Bahkan ada pertimbangan beberapa anak sukses untuk menikah. Walaupun banyak juga yang angka perceraian yang ditunjukkan oleh para pemohon, angka perceraian, angka kekerasan, angka sakit fisik karena tidak kuat fisik dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya usia ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena dalam hukum sendiri, undang-undang pelindungan anak beda, undang-undang perkawinan beda, nanti kita lihat KUHP Perdata beda lagi. Kita lihat undang-undang pemilu 17 tahun sudah bisa milih. Tidak ada kesamaan. Ini juga kelemahan dalam usia anak. Kapan seseorang itu dikatakan anak-anak? Itu juga menjadi perdebatan dalam penjeratan. Akhirnya banyak kasus pemidanaan terhadap usia anak yang menikah itu kebanyakan adalah yang di bawah 16 tahun, anak perempuan. Seperti kasus Syekh Puji menikahi anak di bawah itu, akhirnya bisa menjadi proses pidana. Tetapi yang ketika dia sudah mendapatkan izin, tidak nikah siri, nikahnya resmi dan lain sebagainya, itu dianggap sudah menghapus sifat melawan hukum. Walaupun sampai sekarang masih perdebatan. Yang saya tekankan adalah di sini lebih baik masyarakat mengetahui kapan itu melanggar hukum, kapan dia tidak melanggar hukum. Dan terkadang terjadi gray area di situ. Dan jika terjadi gray area, sebenarnya saran dari kami para ahli hukum adalah sebaiknya memilih yang paling aman dan menghindari dari bahaya. Saya rasa begitu untuk pernikahan usia anak. Menikah itu bukan berarti tentang lomba tentang waktu ya, tetapi menikah itu untuk mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum.